ini kita sudah melakukan. Teman-teman jangan khawatir, kita sudah melakukan. Tapi mungkin kita belum tahu itu istilahnya adalah kurikulum merdeka, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, itu adalah pembelajaran berbasis proyek, itu adalah STEAM gitu. Jadi saya akan melihat kurikulum merdeka IKM dalam satu paket tidak terpisah, karena begitu bicara kurikulum merdeka kita akan bicara implementasinya. Bicara implementasinya nanti di situ ada KOSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikannya gitu ya. Kemudian nanti ada pembelajaran berdiferensiasinya. Berdiferensiasi jelas karena apa? Yang kita hadapi tidak sama. Anak-anak yang kita hadapi beragam, teman kerja kita juga beragam gitu ya. Kemudian nanti ada STEAM. STEAM saya akan melihat STEAM yang berada dalam CP ini, yang berada dalam capaian pembelajaran. STEAM adalah cara pandang. Pembelajaran berdiferensiasi itu cara pandang juga. STEAM juga adalah cara pandang, cara berpikir. Bagaimana nanti teman-teman saat melihat aktivitas anak-anak ada unsur STEAM di dalamnya. Jadi kita tidak usah pusing-pusing mikirin gitu ya. Aduh, gimana sih merancang pembelajaran STEAM itu? Tapi biarkan anak-anak melakukan aktivitas bermainnya. Kalau di PAUD kita sebut dengan merdeka bermain. Berikan mereka ruang kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi anak-anak secara kodratnya. Tinggal bagaimana teman-teman dengan cara pandang berdiferensiasi akan melihat, akan menangkap, akan memetik kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan STEAM, dan itu nanti bisa diwujudkan dalam pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Ini kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kalau di PAUD bawaannya harus happy-happy, joy-joy menurut saya. Oke, saya izin share ini dulu. Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bermakna, melalui pembelajaran bermakna. Kurikulum merdeka yang dibungkus dalam satu kegiatan yang bermakna. Kenapa dipilih kata-kata bermakna? Lagi-lagi saya pikir anak-anak PAUD bukan sekedar anak kecil, bukan sekedar anak-anak usia 2-6 tahun yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka datang dengan kodratnya, sudah punya potensi. Tinggal bagaimana tugas kita sebagai guru PAUD dengan cara yang menyenangkan bisa memberikan kegiatan yang punya makna. Artinya saat anak-anak diberikan kegiatan, misal kita minta anak-anak untuk loncat gitu ya. Ayo teman-teman kita loncat. Loncatnya buat apa? Jangan hanya sekedar loncat, tapi ada kegiatan loncat dalam senam. Ada kegiatan loncat dalam, ada media hula hoop, anak-anak loncat ke dalam hula hoop. Ada kegiatan loncat, kita pakai karet, main karet gitu ya. Ada loncat, ada got kecil, mereka loncat. Jadi loncatnya bermakna, yang kontekstual dengan apa yang mereka lakukan dalam keseharian, yang relevan dengan keseharian mereka juga. Jadi bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini diwujudkan melalui pembelajaran bermakna. Artinya anak-anak begitu pulang, itu ada manfaat yang didapatkan dari kegiatan, ada dampak yang dirasakan, dan sifatnya berkelanjutan. Jadi pembelajaran bermakna ini adalah salah satu unsur dari 5 hal yang saya pikir harus kita sajikan dalam pembelajaran di PAUD. Tapi saya pikir nggak hanya di PAUD ya. Kalau saya membersamai teman-teman CPP dan CGP, mereka pun ingin sesuatu yang menyenangkan, kemudian bermakna, bermanfaat juga untuk teman-teman, berdampak juga dalam kehidupannya, dan berkelanjutan. Jadi saya pikir antara anak PAUD dengan orang dewasa akan punya kebutuhan yang sama gitu ya. Jadi kita akan lihat bersama di sini. Nah, saya pinjam quotes-nya dari Bapak Loris Malaguzi. Beliau adalah pencetus pendekatan Reggio Emilia approach. Ya, kalau kita di PAUD kita kenal ada Montessori, ada Reggio Emilia, ada pendidikan Waldorf. Yang terakhir saya dengar di daerah Kalimantan lagi seru dengan Bank Street gitu ya. Kemudian ada Anjiple dari Cina, kemudian ada lagi Charlotte Mason dari Inggris. Saya pikir ragam,
ragam pendekatan-pendekatan ini bisa memperkaya kita untuk bisa mengoptimalkan anak-anak usia dini di lembaga kita. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan kesiapan kemampuan murid-murid kita. Saya suka di Loris Malaguzzi ini karena saya cocok kayaknya dengan Loris Malaguzzi ya, karena di pendekatan pembelajaran berbasis Reggio Emilia ini yang difokuskan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan critical thinking sesuai dengan tujuan pendidikan kita kalau kita pakai kacamata Kurtilas ya, 4C, 4C skills gitu. Jadi Bapak Loris Malaguzzi bilang tugas kita adalah untuk membantu anak-anak berkomunikasi, berinteraksi dengan dunia sekitarnya, menggunakan semua potensi yang mereka miliki, kelebihan, kekuatan yang mereka miliki, bahasa yang mereka punya, ya, bahasa yang dimiliki anak-anak, dan pada akhirnya mereka bisa nanti to overcome any obstacle, bisa menghadapi, bisa menyiasati tantangan. Saya nggak bilang hambatan ya, saya bilangnya tantangan aja ya, biar kita munculkan ketangguhan di sini. Tantangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya, yang ada di budaya yang tempat mereka tinggal. Jadi kalau kita kaitkan dengan kacamatanya Ki Hajar Dewantoro, ini masih selaras karena Ki Hajar Dewantoro juga bagaimana anak-anak itu tumbuh berkembang di lingkungan yang sesuai dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kalau di Aceh ya sesuaikan dengan budaya Aceh. Kalau di Kalimantan Barat sesuaikan di Kalimantan Barat. Yang di Jawa Barat sesuaikan dengan Jawa Barat. Yang di Sulawesi. Jadi anak-anak itu jangan disamaratakan, jangan disatukan dalam satu kotak, tapi biarkan mereka dalam lingkaran-lingkaran yang mereka miliki. Entah kenapa saya suka banget lingkaran ya. Karena kalau lingkaran tuh kayaknya fleksibel ya. Lingkaran-lingkaran yang mereka sudah miliki, potensi-potensi itu, kekuatan-kekuatan itu, dan saya suka Bapak Loris memasukkan kata-kata bahasa. Ini waktu saya belajar bersama Bu Ice bilang, Bu Ice Khadijah itu bilang, bahasa itu kemampuan bahasa akan mempengaruhi kemampuan kognitif. Jadi kalau kita beberapa hari yang lalu ada Hari Bahasa Ibu ya, memperingati Hari Bahasa Ibu gitu ya. Ini di Aceh pasti ada bahasa ibu yang bisa diperkuat, dipertajam sebagai satu muatan lokal, sebagai bentuk kearifan lokal, saya pikir, yang bisa jadi potensi dan kekuatan anak-anak usia dini di Aceh, gitu ya. Nanti setiap daerah di Indonesia kan kita kaya ya. Jadi saya akan membayangkan betapa kayanya anak-anak Indonesia, dan nggak kebayang waktu mereka kolaborasi nanti, mereka bisa saling bertukar ragam potensi, bertukar ragam kekuatan, bertukar ragam bahasa, sehingga mereka menjadi kaya. Bahwa keragaman itu kalau kita lihat pakai kacamata profil pelajar Pancasila, kebinekaan global, bahwa dalam keragaman itu kita bukan melihat sesuatu yang berbeda, tapi kita melihat dalam keragaman kita menjadi kaya, gitu ya. Jadi ini yang mendasari kenapa sih dalam kacamata saya pembelajaran bermakna itu ada kaitannya dengan bagaimana saya sebagai praktisi PAUD, sebagai guru PAUD, memberikan satu lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang bisa menolong anak untuk menolong dirinya sendiri. Ini saya pakai bahasanya Montessori, help children to help themselves gitu ya, sehingga mereka bisa berinteraksi, berkomunikasi, belajar di dalam dunia di mana mereka tinggal, sesuai dengan potensinya, kekuatannya, dan bahasanya untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapkan di hadapannya mereka, yang ada di sekitarnya mereka. Gitu ya. Jadi ini esensinya di sini. Saya akan lanjut, tapi sebelum lanjut, oke, ini kita lihat di sini dulu aja ya. Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bermakna. Ini kalau buat teman-teman yang terlibat di CPP dan CGP, kenal dengan golden circle-nya Simon Sinek gitu ya. Tapi kalau di sini nggak golden, saya bikin warnanya warna bahagia, warna anak-anak PAUD ya. Ada 3 elemen dalam golden circle Simon Sinek. Ada why,
ada how, ada what gitu ya. Jadi kita akan buka dulu mengapa sih pembelajaran bermakna itu penting di PAUD? Kenapa sih pembelajaran di PAUD itu harus bermakna untuk anak-anak gitu ya? Jadi kita akan gali kejelasan terhadap pembelajaran bermakna di PAUD. Kemudian nanti dalam how, bagaimananya kita akan lihat ide-ide apa sih yang bisa teman-teman munculkan gitu ya. Ide-ide apa yang teman-teman akan munculkan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran bermakna di PAUD, dan pada akhirnya aksi nyata apa yang akan teman-teman lakukan dalam penerapan pembelajaran bermakna di PAUD teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kita akan melihat ini sebagai cara pandang juga gitu ya. Lagi-lagi harus ada alasan yang jelas, harus ada kejelasan. Kenapa pembelajaran di PAUD harus pembelajaran yang bermakna? Terutama kita mengkaitkan dengan IKN ini. Gitu. Sebelum ke situ, saya mau tampilkan dulu supaya teman-teman nggak pusing mendengarkan saya bicara terus. Saya akan tampilkan satu video yang ini adalah salah satu contoh pembelajaran bermakna di jari kecil, dan video ini kalau saya jadi instruktur untuk CGP ini saya munculkan di modul 1.3 saya munculkan, 1.2 juga kadang saya munculkan, 2.1 bisa muncul, 2.2 juga bisa muncul, 2.3 juga bisa muncul, 3.1 bisa muncul. Kayaknya di semua paket modul CGP saya bisa munculkan gitu ya, karena buat saya ini adalah Merdeka Belajar versi jari kecil yang sudah kami lakukan sejak sebelum muncul kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi di video ini tahun 2018. Ya, 2018 lah, kurang lebih seperti itu. Saya izin tampilkan dulu ya teman-teman ya. Saya minta waktunya kurang lebih 3 menit untuk menyaksikan bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah muncul tampilannya teman-teman? Sudah ya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya apa? Oke. Bisa nggak untuk bayar kertasnya? Coba tanya mbaknya. Mbak, pakai ini bisa nggak? Pakai uang dong. Ya, nggak bisa teman-teman. Gimana dong? Siapa yang punya uang? Bu Santi. Oh iya, benar, ternyata bisa. Wah, ternyata kurang teman-teman. Bilang apa Talia? Terima kasih.
Aduh, kek. Aku pengen. Jangan dilempar. Kalau lempar nyiprat. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat badannya, Talia. Jaga jarak. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan menyaksikan video proyek donat ya. Proyek donat di Jari Kecil itu proyek mendadak dangdut. Tidak ada dalam RPP kami, tapi tiba-tiba hari itu mereka minta untuk mereka minta untuk makan donat gitu ya. Bisa nggak kita hari ini makan donat gitu? Jadi waktu itu kita kasih opsi. Kalau makan, kira-kira menurut teman-teman kalau mau makan donat apa yang dilakukan gitu. Jadi ada yang bilang beli donat, makan donat gitu. Terus nanti pokoknya kita terus gali, kita terus tanya. Artinya dalam kurikulum Merdeka yang saya pahami ya, dalam kurikulum Merdeka itu sebetulnya akan banyak diskusi-diskusi dengan murid. Akan banyak obrolan-obrolan dengan murid gitu. Dan dalam kita sesi ngobrol dengan murid itu, di situ kita mengajak anak-anak belajar untuk bagaimana caranya berpikir. Learn how to think, bagaimana caranya berpikir. Karena begitu mereka mau makan donat, kita tidak langsung memberikan mereka donat. Tapi mereka kita pantik, kita pancing untuk gimana ya. Menurut teman-teman kira-kira gimana caranya supaya bisa makan donat? Gitu ya. Kalau mereka kemarin sepakatnya adalah bikin donat, menurut teman-teman apa yang harus dilakukan untuk membuat donat? Bahan apa saja yang harus teman-teman siapkan? Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat donat? Siapa saja yang nanti melakukan tugasnya? Bagaimana pembagian? Itu kami berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka melakukan sendiri setiap aktivitasnya. Guru hanya menjadi fasilitator. Kami hanya menjadi orang-orang yang memudahkan proses eksperimen mereka, proses eksplorasi mereka, gitu ya. Oke, tunggu, saya lagi mengira-ngira. Pertanyaannya teman-teman mau saya buka sekarang atau nanti? Nah ini saya lemparkan ke teman-teman. Teman-teman mau nanyanya sekarang atau sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu, dikepo-kepoin dulu terkait video tadi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya. Ada yang raise hand tuh, Ibu Emilia. Oh iya, Bu Emilia, silahkan. Bu Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Murtina malah ya. Silakan Bu Murtina. Begini Bu, sangat menarik sekali dilihat video tadi Bu kan. Kami, oh ya perkenalan dulu ya. Tapi namanya udah ada situ. Kami dari ya. Aceh Selatan Ibu. Ya silakan Bu Murtina. Ya, kami sangat tertarik dengan video tadi. Anak itu langsung berprojek Bu ya, langsung dia mengerjakan. Rasanya anak seusia itu rasanya nggak pernah kita lihat kalau bekerja baik di rumah Bu ya maupun dimanapun. Tapi dengan kita didik begitu, alhamdulillah anak itu walaupun tidak 100%, bahkan dia tahu dari mana asal kue donat tadi kan gitu Bu. Jangan asal makan aja ya. Betul. Jadi yang jadi pertanyaan saya Bu, anak itu usianya kan berbeda-beda. Dan kemauannya pun berbeda-beda juga. Apakah semuanya suka donat? Dia harus masak donat aja kayak gitu. Mungkin satu lagi mungkin sukanya goreng pisang atau sukanya yang bolu dan lain-lain sebagainya. Bagaimana penjelasan? Tolong Ibu jelaskan sedikit tentang kemauan anak itu. Siap. Terima kasih banyak Bu Murtina. Bu Murtina langsung masuk ke diferensiasi, ke keragaman yang ada di kelas kita bahwa emang semua anak suka makan donat. Siapa tahu ada anak lain loh Bu Anas yang suka tadi pisang gitu ya. Dia mungkin mau makan pisang goreng, mau bikin yang lain gitu ya.
Bu Murtina, boleh saya bertanya dulu ke Bu Murtina? Iya, Bu. Oke, Bu Murtina mengampu di usia berapa, Bu? Mohon maaf Ibu, mungkin saya ini salah jalur, saya di SD, Oh, tapi Ibu saya di SD. Oke, Bapak. Tidak ada salah jalur, Bu, di kurikulum Merdeka. Kita semua sama. Hanya cara pandang bagaimana memandang murid-murid saja dan bagaimana memberikan layanan pendidikannya saja yang nanti porsinya. Karena kita bicara diferensiasi pada akhirnya. Kalau di kelasnya Bu Murtina, begitu ada anak-anak dengan ragam minat, ragam keinginan, biasanya apa yang Ibu lakukan? pertama saya tanya dulu, anak-anak Ibu suka makan kue apa? Oke. Ada yang makan donat, ada yang makan bolu gitu. Oke. Setelah Jadi Ibu sudah tahu ragam minat anak-anak ini, berikutnya apa yang Ibu lakukan untuk bisa memfasilitasi, melayani masing-masing kebutuhan ini, Bu? ya, kan setelah kita tahu tadi minat anak, apa kemauannya, jadi kita ikuti aja menurut kemauannya, tapi harus di dalam dalam kawasan kita begitu, Bu. Boleh diperjelas, Bu, dalam kawasan itu maksud Ibu seperti apa? Oh begini Bu, misalkan di dalam kelas nih, ini saya kembali aja ke ini Bu ya, ke kelas kita, ke kelas saya Bu ya. Betul, ini kan TK tadi kan. Misal di kelas 1 itu kan masih juga aura-aura TK dia kan. Yes, betul. Dia sukanya sambil belajar sambil bermain gitu ya. Tapi kita kembali ke ini tadi Bu, kembali ke minat anak tadi tentang apa kemauannya tadi. Jadi kan kita pilah-pilahkan, misalnya dia ada 20 orang gitu Bu. Ada 20 orang, jadi kita tanya yang istilahnya kita ambil dulu asesmen awalnya. Yes. Nah, jadi asesmen awal berdasarkan itulah nanti kita bisa memilah-milahkan, kelompok-kelompokkan anak itu di sini, anak ini di sini, anak ini dan di sini begitu Bu. Nah, kalau di TK tuh kan kayak tadi video tadi kan, kalau kami itu mungkin kalau kayak gitu tuh bukan nggak bisa, tapi harus diproyekkan dulu, direncanakan dulu gitu. Nah, begitu Ibu. Oke. Izin bertanya lagi Bu Murtina, saat Ibu ingin membuat proyeknya, kalau tadi saya bilang ini proyek saya, proyek Mendadak Dangdut, proyek 1 hari ini Bu, proyek 1 hari yang datang dari mereka sendiri. Jadi rencananya di pagi hari langsung dieksekusi saat itu juga gitu ya. Kalau di kelasnya Bu Murtina, tadi Ibu bilang ada proyek yang direncanakan. Sejauh mana pelibatan murid-murid Ibu dalam perencanaan melakukan proyek? Begini Bu, misal seperti kami kan lagi perencanaan. Nah, jadi kami rencanakan sekarang dari menanam ubi. Jadi ubi yang bagian mana yang ditanam. Setelah tumbuh, jadi anak-anak itu bagaimana cara dia tumbuh, disiram, dipelihara, ditabur rumputnya. Dan setelah besar, nanti 6 bulan setelah itu kan panen ubinya gitu ya Bu ya. Setelah panen ubinya, ubi ini nanti kita buat apa, sepakatlah dulu sama teman-teman yang lain. Jadi anak ini mau kita proyekkan buat apa. Misalnya kalau 1 itu sesuai ubi itu mungkin direbus dan habis direbus nanti yang sesuaikan sama kelasnya ya Bu, nih kelas 1 misalnya. Dia kan belum tahu apa yang sebenarnya dilakukannya kalau nggak kita arahkan gitu ya. Terus setelah direbus ubinya ditunggu kayak arifan lokal gitu ya. Ditunggu, bikin ubi, bikin gula kan gitu kan, jadi bisa dimakan. Nanti kelas 2-nya nanti apa? Nah gitu, apa dan apa lagi gitu Bu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu Murtina. Bu Murtina, dari jawaban yang Ibu sampaikan ke saya, apakah pertanyaan Bu Murtina bisa terjawab? Nah, mungkin di tempat lain kadang Bu, kan kami kan di SD, ini kan tadi di TK. Saya salut juga nengok anak TK-nya gitu. Jadi anak TK apakah dia itu semuanya suka membuat donat gitu ya? Apa jadi anak-anak kalau di tempat saya tadi video tadi Bu, itu berdasarkan kesepakatan mereka bersama. Jadi bukan dari kami. Kami tadi yang saya sampaikan, kami hanya memfasilitasi, kami hanya memberikan bantuan, memudahkan saja. Sisanya mereka menentukan. Bahkan topik untuk membuat donat pun itu datang dari mereka, bukan dari kami. Dalam video tadi, sebetulnya topiknya itu harusnya dinosaurus. Bukan bikin donat. Tapi mungkin selama 2 minggu berturut-turut kita bikin dinosaurus, mungkin mereka capek juga kali ya, bosan ya. Kayak kita juga ya, belajar terus, kerja terus, bosen, akhirnya mereka mencari sesuatu yang
yang bikin mereka seneng gitu ya. Bisa nggak sih kita hari ini bikin donat gitu ya? Bisa nggak sih hari ini kita makan donat? Gurunya pun dalam situasi itu saya merasa kita harus siap. Kita harus jadi guru yang siap tempur. Apapun yang dimunculkan anak, kita fasilitasi, kita siasati dalam percakapan. Kita ngobrol dulu. Itu dalam konteks video tadi itu juga saya tanyakan. Kalau teman-teman mau buat donat, ini uangnya dari mana? Kan harus beli bahan. Kita nggak punya bahannya. Itu mereka melakukan proses berpikir, uang siapa ya? Uang dari mana ya? Gitu. Itu jadi kita pancing. Ini kalau dalam buat teman-teman yang ikut program CGP dan CPP, di CGP ada modul 2.3 yang berkaitan dengan percakapan coaching, CPP ada modul 4 yang berkaitan dengan coaching. Jadi bagaimana kita menggali informasi, menggali potensi yang mereka sudah punya untuk kita arahkan, untuk kita fasilitasi mereka bisa melakukan secara mandiri. Di video tadi anak-anak usia 4 sampai 6 tahun dan mereka sudah terbiasa dengan kemerdekaan dalam arti kata kemandirian. Dalam kemandirian muncul tanggung jawab biasanya. Gitu. Kalau Ibu tadi pertanyaannya, apakah semuanya suka makan donat? Itu berdasarkan kesepakatan. Kalau toh dalam satu momen mereka diskusi tiba-tiba ada muncul 2, 3, 4 keinginan, 2, 3, 4 opsi-opsi, itu kami lemparkan lagi ke mereka. Menurut teman-teman, yang mana dulu yang mau kita buat? Apa dulu yang akan kita lakukan? Jadi mereka belajar untuk membuat kesepakatan, musyawarah untuk mufakat. Jadi saya pikir musyawarah untuk mufakat bukan hanya untuk orang-orang dewasa, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di DPR saja, tapi anak-anak usia dini. Saya akan melihat anak-anak SD kelas rendah pun masih usia dini ya, karena usia dini dalam 2 sudut pandang ada yang 8 tahun maksimal, ada yang 12 tahun. Jadi saya pikir anak-anak ini sebetulnya masih masuk dalam ranah yang sama, gitu ya. Dan anak-anak belajar untuk menghargai. Kalau tidak sama, ya nggak apa-apa, boleh. Kalau pendapatnya berbeda, ya nggak apa-apa. Ini kita belajar menghidupkan kebinekaan global dalam diri anak-anak. Belajar menghidupkan berpikir kritis dalam kehidupan anak-anak usia dini ini. Bahwa ada yang namanya kesepakatan. Ada yang namanya win-win solution. Biar sama-sama enak, gimana caranya? Gitu. Dan lagi-lagi ini tergantung dari orang-orang dewasa, guru-guru yang bisa melihat keragaman dan bisa merespon keragaman tadi dengan menggunakan coaching mindset, dengan menggunakan cara pandang coaching, yaitu penuh rasa ingin tahu, kepo juga gurunya. Ini anak-anak kok pengen banget bikin donat ya? Kira-kira mereka tahu nggak ya kalau bikin donat gimana caranya? Kira-kira mereka tahu nggak sih ya prosesnya seperti apa gitu ya? Gurunya penuh rasa ingin tahu, dan guru pun terbuka dengan ide-ide. Kalau tadi teman-teman lihat donatnya bentuknya nggak lingkaran, ide rumah Aulia tapi bentuknya adalah bentuk yang mereka inginkan. Mereka punya ide sendiri. Gitu. Jadi itu kalau kita bicara profil pelajar Pancasila, oleh anak kreativitas. Jadi saya pikir semua tergantung dari kesepakatan. Semua tergantung dari bagaimana guru memandang muridnya. Kalau saya melihat murid-murid saya usia 4-6 tahun itu sebagai sosok-sosok yang mampu, yang bisa, saya optimis, dan saya melihat mereka sebagai aset, terus terang saya itu nggak bisa bikin donat, Bu. Jadi itu kenapa saya lempar ke mereka, karena saya nggak bisa bikin donat. Biasanya kalau bikin donat, saya panggil ibu saya. Kebetulan hari itu beliau nggak bisa, dan murid-murid saya terbiasa membuat donat bersama ibu saya. Ibu saya itu guru tamu. Biasanya kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali mengundang beliau jadi guru tamu bikin donat. Di hari itu kok dilalah ibu saya nggak bisa. Gengsi dong kalau gurunya bilang, kalau guru tidak menyanggupi, tapi juga harus realistis juga saya, bahwa saya bilang, aku nggak bisa bikin donat. Menurut teman-teman kira-kira gimana caranya biar tetap bisa bikin donat? Dan mereka optimis, aku tahu, aku bisa. Dan mereka bersepakat. Ini yang saya juga kagum. Mereka bersepakat. Mereka bisa berkolaborasi. Gitu. Kira-kira gimana Bu Murtina?
Ini luar biasa penjelasan Ibu. Terima kasih, Oke. dapat bermanfaat buat kami. Amin, Kami amin. baru mengenal juga Bu dengan IKM ini, baru mengenal. Oh, oke. Iya. Terima kasih banyak. Gampang-gampang susah gampang, Bu, sebenarnya. Iya, tapi Tinggal menarik cara kan? pandang. Yes, tinggal cara Menarik, pandang Bu. aja. Menarik. Oke, siap Bu Murtina. Oke, sebelum saya lanjut, saya ke Bu Heni dulu yang sudah resen dari tadi ya. Silakan Bu Heni. Bu Heni, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Heni. Kenal Bu Anastasia, teman-teman yang luar biasa. Saya dari Kalimantan Barat, Bu. Perkenalkan, di situ ada saya dari TK Kalimantan Barat. Kebetulan lokasi TK saya ini masuk dalam pedalaman, tapi TK Bu. Mungkin dari teman-teman menyangka TK negeri adalah sesuatu yang wow gitu ya kan, dengan jumlah uang dan medianya yang kalau saya lihat di luar tuh sangat luar biasa. Sedikit saya jelaskan, TK saya adalah alih fungsi dari gedung SMA yang ada 2 ruang yang tidak digunakan, kemudian dialihfungsikan menjadi manfaatkan negeri. Kami di pedalaman. Di sini kita berbicara masalah kebebasan yang kurikulum merdeka. Saya masih pakai kurikulum 2013, Bu. Namun guru-guru saya udah masuk ke IKM dan PMM dan mulai belajar dengan bagaimana kurikulum merdeka. Berbicara tentang kebebasan, tempat saya hanya ada 28 siswa aja, Bu. Dan saya memiliki hampir 6 anak yang luar biasa, yang saya bilang luar biasa. Jadi kalau ada seperti hal-hal seperti yang Ibu sampaikan, kita harus demonstrasi. Mereka memang sangat luar biasa demonstrasi, Bu ya. Kita pernah juga buat namanya Putu Mayang. Mungkin akan berbeda. Karena kalau ya kita dapat sumbangan, Bu. Kita tidak dapat bantuan dari pemerintah, kita dapat sumbangan dari orang tua yang simpatisan dengan pancinya, dengan gasnya. Kita coba-coba bagaimana sih kita buat kue. Pertama saya nggak pernah terpikirkan, saya ada ide buat kue putu mayang kita praktekkan. Memang sih Bu ya, kita tidak semua anak suka dengan kue itu. Terus kita bikin apa lagi nih ya, Bu? Kita bikin sate buah. 6 anak luar biasa, yang saya sampaikan, orang tua yang mengatakan ini anak saya autis, Bu, anak saya ADHD, anak saya begini, saya begini. Ya kebetulan saya yang menanganinya, gitu Bu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka seperti ini, saya banyak belajar. Memang luar biasa sih. Kadang-kadang saya dapat informasi juga dari grup yang dari Bu Julia sampaikan. Jadi yang ingin saya tanyakan, dengan keberagaman dan kebinekaan global itu, kita kan belum masuk nih Bu. Sementara saya daftar di IKM itu mandiri berubah. Bagaimana andai kata kita mengkolaborasikan antara K13 dan kurikulum merdeka. Sementara terus terang aja Bu, saya udah anak murid saya. Kebetulan di depan saya ada empang, kalau mereka ada banjir, mereka nggak peduli, cemplung aja di situ, ketemu dengan cepong, katak, bermain, bahkan mereka kejar-kejar ayam, ya seperti itu. Udah mereka, karena ke tempat saya, kalau dikatakan penduduk lebih dominan. Begitu. Jadi lebih bebas. Kadang-kadang sekolah aja hanya menggunakan sendal jepit, gitu Bu ya. Mereka lebih bebas. Hanya untuk pengarahan kita membuat kadang-kadang kita udah bikin nih rancangan seperti ini. Ternyata tiba-tiba anak-anak berubah. Misalnya banjir nih di depan nih, mereka kecimplung-kecimplung di comberan dengan gitu. Jadi kita dengan penilaiannya, dengan RPPH-nya otomatis harus berubah kan Bu ya? Begitu kan? Dentil gitu ya. Betul. Hanya ini cara kita mengkolaborasi K13 dengan RPP
Sementara kita nih dengan modul ajar yang 1 minggu itu udah pelajari gimana caranya mengkolaborasikan itu dengan kata konsep, kan? Itu jadi supaya kita tidak blank gitu loh, Bu. Itu aja yang mau saya tanyakan. Bu Heni, terima kasih banyak. Pertanyaannya luar biasa, pengalamannya juga luar biasa. Lagi-lagi kalau saya boleh bilang, Ibu sebetulnya sudah melakukan kurikulum merdeka. Kalau tadi Ibu memberikan ruang, memberikan keleluasan, dan Ibu mengikuti anak, mengikuti yang dilakukan anak, itu adalah kurikulum merdeka. Video itu waktu saya masih pakai Kurtilas, Bu. Jadi saya pikir antara Kurtilas dan kurikulum merdeka tidak ada, secara esensi tidak ada perbedaan. Hanya istilah saja yang berbeda, dari KTSP menjadi KOSP gitu ya. Kemudian portofolio yang ada di Kurtilas saya pikir kami juga pakai di kurikulum merdeka, dari 6 perkembangan, kemudian diperkecil 5, sekarang menjadi capaian pembelajaran. Tadinya ada indikator KIKD, sekarang menjadi TP, tujuan pembelajaran. Saya pikir tidak ada yang signifikan berbeda, hanya sudut pandang saja, hanya bagaimana kita memandang anak sebagai aktor pembelajaran, memandang anak sebagai subjek belajar. Kalau tadi Ibu bilang, di depan saya ada empang, kemudian kalau hujan anak-anak langsung keluar eksplorasi. RPP yang saya buat bagaimana Bu Anas? Ibu, anak adalah kurikulum itu sendiri. Begitu Ibu lihat anak-anak memenuhi rasa ingin tahunya, inquiry based learning, kalau kita bicara inquiry based learning, pembelajaran berdasarkan rasa ingin tahu anak, itu kurikulum merdeka Ibu. Bagaimana Ibu mengikuti anak dan mendekatkan kurikulum ke anak. Bahwa yang dilakukan anak-anak adalah STPPA yang bertebaran. Tinggal bagaimana guru cermat, cukup bisa mengamati, cukup bisa meneliti. Wah, begitu anak-anak main di air, Ibu sensorialnya bekerja, sensornya bekerja. Motorik halus, motorik kasar. Begitu dia mengamati kodok, misalnya ketemu kodok, scientific approach-nya muncul. Dia mengamati, dia bicara, dia menceritakan kembali. Kalau dia berani, dia pegang, wow, luar biasa. Nanti tinggal bagaimana Ibu dan teman-teman menggiring ini, mendekatkan ke anak-anak ke dalam bentuk pembelajaran yang bermakna. Tadi adik lihat apa? Lihat kodok. Adik masih ingat nggak kodok seperti apa? Ajak mereka untuk menggambarkan kembali. Alih-alih menyuruh mereka sekedar mewarnai kertas, Bu. Bagaimana kalau kita minta mereka gambar, mereka mewarnai sendiri gambar yang mereka buat. Itu lebih bermakna. Observational drawing, menggambar berdasarkan hasil pengamatan. Itu yang dilakukan oleh para saintis menurut saya ya, mengamati, digambar, kemudian dianalisa. Adik, kalau tadi adik lihat kodok, seperti apa Dek badannya si kodok? Nanti dia akan menceritakan. Kemampuan berbicara, dia bisa presentasi. Kalau kita bicara calistung, begitu adik bisa membaca dan menceritakan tentang kodok, adik itu melakukan kegiatan membaca pemahaman, membaca lingkungan. Apa yang dibaca adik? Si kodok. Dengan pengetahuan yang diketahui, pengalaman yang dialami bersama kodok, dia bisa menceritakan. Nanti Ibu dalam proses dia bercerita ada computational thinking. Dia bercerita dengan runut. Dia bercerita dari garis besar, dari gambaran besar, kemudian dia pecah menjadi kecil-kecil. Itu sesuatu yang menurut saya lebih bermakna dibanding kita mendesain RPP. Almarhum Pak Munib Khotib menyampaikan pesan ke saya, Mbak, RPP itu bisa berjalan dengan 2 kemungkinan. 1, atas izin Allah. 2, atas persetujuan anak-anak. Jadi kalau RPP kita nggak jalan, ya berarti antara 2 itu Allah tidak mengizinkan dan anak-anak tidak menyepakati. Jadi saya pikir kenapa kita harus memaksakan anak mengikuti kurikulum, padahal anak punya kodratnya masing-masing. Kalau saya lebih suka berangkat dari saya biarkan anak-anak bergerak, beraktivitas sesuai dengan kodratnya. Tapi tetap ya, kalau dalam Montessori kita bicara freedom with limits gitu ya, ada kemerdekaan ada batasan-batasan gitu ya.
Nah, batasan-batasan itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama murid. Jadi Bu Heni yang sudah Ibu lakukan adalah kurikulum merdeka sebetulnya. Dan tinggal nanti Ibu menyepakati saja dengan tim bagaimana membuat modul ajar. Modul ajar secara esensi, waktu saya ikut BIMTEK di awal tahun lalu 2022 ya, tentang penyusunan modul ajar, ini saya tanyakan ke panitianya. Modul ajar itu setelah atau sebelum? Mereka pun bingung. Karena saya bilang, RPP saya adalah RPP yang saya buat bersama murid-murid saya. Peta konsep. Itu RPP otentik menurut saya. Karena itu hasil kesepakatan dan diskusi dengan murid. Murid sebagai sumber belajarnya. Murid yang punya pembelajaran, bukan saya. Dan nanti dari RPP peta konsep tadi, baru setelah selesai, karena menurut saya ini nggak akan ajak, ini akan organik sifatnya RPP peta konsep. Karena anak-anak punya ide baru yang dimunculkan. Anak-anak bisa jadi berubah pikiran. Ini manusiawi, ini normal. Bagaimana kita nanti modul ajar, kalau di tempat saya, modul ajar saya buat setelah selesai, itu sudah lengkap dengan assessment-nya. Plus assessment. Jadi saya pikir saya mengacu ke paradigma kurikulum merdeka yang dikeluarkan BSKAP di Februari 2022, sekolah, lembaga diberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kreativitas tidak dianggap sebagai pelanggaran. Itu yang saya pegang. Ya, itu yang saya pegang. Dan Mas Menteri, Pak Iwan Sahril berkali-kali mengingatkan dan menyampaikan tujuan pendidikan kita cuma 3. Murid, murid, murid. Yang saya lakukan, saya mengikuti murid. Saya menyesuaikan diri saya dengan murid. Kurikulumnya saya dekatkan ke murid, bukan murid yang saya tarik ke kurikulum. Karena di PAUD, terutama di PAUD, anak adalah kurikulum itu sendiri. The child is the curriculum. Gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai fasilitator, kita yang menyiasati aja. Kita menyiasati. Gitu. Bu Heni sepertinya beliau oh enggak, nih masih ada Bu Heni. Saya pikir Bu Heni terpental, Bu. Terpental. Heni kira-kira gimana Bu Heni? Lagi. Iya, kalau saya mendengar sepintas dari penjelasan Ibu yang terakhir, berarti kita begini, berarti ada opsi nih Bu. Ada opsi kita membuat RPPH untuk misalnya ya, untuk yang akan kita ajarkan besok. Kemudian kita harus juga membackup nih ketika ada hal-hal insidentil untuk RPPH dan penilaian-penilaian yang akan kita siapkan pada hari ini untuk evaluasi kita ketika betul. Ibu, kadang kita dituntut nih untuk administrasi. Capaian perkembangannya seperti apa, Bu Heni? Capaian perkembangannya bagaimana nih? Untuk matematiknya sampai kemana? Gitu kan? Ini di versi yang berbeda. Kalau saya sih Bu, terus terang aja, kalau di tempat saya yang K13 itu memang kita hanya siap RPPM. Guru megang RPPM. RPPH itu tidak dibuat serta-merta 1 minggu, tidak. RPPH itu kita akan evaluasi setelah, memang begitu, setelah anak-anak pulang sekolah. Kita mempersiapkan untuk besok, gitu ya Bu ya. Kita sering apa yang Ibu sampaikan, misalnya menggambar bebas, sering, dan kita akan bagaimana anak menceritakan gambarnya. Ini saya gambar apa? Oh Bu, ini saya gambar mana sapinya ada di pohon. Betul, serius dia. Mana sapinya, kata gurunya? Itu di balik pohon, Bu, katanya. Dia bukan gambar sapi, tapi dia bisa menceritakan gambarnya. Nah, itu yang sering saya lakukan memang seperti itu. Menggambar bebas. Dan saya arahkan bahwa itu salah satu. Tapi kadang-kadang, Bu, ini kami di kampung, tuntutan dari orang tua ketika anak tidak mengewin pulpen atau tekstil, potlot, dianggap tidak belajar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, solusinya gimana nih gitu? Solusinya gimana gitu ya? Aduh. Intip nih gitu. Calistung ya. Ini kita bicarakan calistung berarti ya Bu Heni ya. Kita bicara tentang calistung berarti. Saya pikir ini tinggal bagaimana teman-teman bisa menyiasati juga ya. Karena yang tahu tuh kita sebetulnya. Yang tahu kemampuan anak-anak itu kita. Orang tua itu sebetulnya karena kurang paham. Sebelum anak-anak pegang alat tulis,
kemampuan pegang alat tulis itu bukan di sini sebetulnya. Bukan di sini, tapi ada di sini. Ada di sini. Kenapa? Kenapa sebelum anak-anak pegang pensil dan menulis di atas meja, mereka harus berdiri dan belajar menggambarnya itu dalam posisi berdiri, vertical drawing. Karena ini yang beban ada di sini loh, ada di sini. Ini tuh tidak terlalu sebetulnya. Di bagian pergelangan ini nggak terlalu. Jadi di sini. Kenapa kalau di PAUD sebelum kita belajar, kita senam dulu, kita nari dulu, tepuk-tepuk tangan dulu. Karena memanaskan bagian sini. Gitu ya. Kemudian tadi kalau Ibu lihat, murid saya waktu melakukan proses pengadonan donat, itu mereka sedang melemaskan otot-otot untuk motorik halusnya. Bagaimana mereka tadi waktu mereka menggunting, waktu mereka mengaduk, itu tuh semua yang dibutuhkan untuk bisa pegang alat tulis. Alat tulis itu gampang, tapi bagaimana membuat ini menjadi panas dulu, menjadi lentur dulu, karena kalau enggak mereka mengalami kesulitan menulis. Gitu. Jadi ini bisa jadi ada hal-hal yang orang tua perlu dikomunikasikan dan diberikan ruang untuk mengalami apa yang dilakukan anaknya. Strategi saya, Bu, untuk orang tua yang protes kalau anaknya nggak bisa pegang alat tulis, Ibu ajak mereka datang, kumpulkan orang tua, ajak mereka menulis pakai tangan kirinya. Minta mereka menganalisa itu yang dirasakan oleh anak-anak saat menulis dengan belum waktu mereka belum siap gitu ya. Kalau kita menulis pakai tangan kiri, ini juga kan lemes tangan kita kan? Tangan kita nggak siap, nggak terbiasa. Itu yang dirasakan anak-anak. Jadi saya alih-alih memberikan parenting belaka gitu ya, yang orang tua cuma mendengar, saya bikin simulasi pembelajaran supaya orang tua mengalami dan merasakan sendiri. Dan nanti saya minta mereka menganalisa, menurut Anda, kegiatan ini apa manfaatnya untuk anak Anda? Apa yang Anda rasakan kalau Anda berada di posisi anak Anda? Jadi Bu Sulis, kenapa saya panggil Bu Sulis ya? Bu Heni, Bu Sulis itu siapa ya? Jadi saya pikir Bu Heni tetap kita berpihak pada murid, kita bukan berpihak pada orang tua, ya. Baik. Karena kalau teman-teman yang sudah ikut transisi PAUD SD, teman-teman akan lihat bagaimana guru SD itu harus menurunkan level. Karena di kurikulumnya mereka memang tidak ada membaca, tidak ada menulis. Justru di kelas 1 itu harus stimulasi itu dimulai, bukan di PAUD. Stimulasi calistung justru dimulai di kelas 1 SD, bukan di TK. Gitu. Jadi itu bisa jadi satu referensi juga informasi untuk orang tua ya Bu Hedi ya, bahwa calistung bukan di SD, bukan di TK. Justru TK bagaimana kita membantu menguatkan otot-ototnya mereka. Kenapa di PAUD saya akan banyak sekali aktivitas yang real, aktivitas yang konkret gitu ya. Karena saya mau mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang sesungguhnya. Saya mau mereka berlatih menghadapi ini loh dunia nyata, nah. Bagaimana melakukan transaksi. Literasi saya dan numerasi saya terapan, Ibu. Kalau tadi teman-teman lihat, ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di chat. Tadi ada yang bertanya tentang STEAM ya. Tadi ada yang bertanya dari Bu Sueka. Dalam video bagaimana kita melihat STEAM-nya. Nah, oke, mari kita menganalisa STEAM sekarang ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu saya ke orang-orang yang resen dulu ya, ibu-ibu yang resen ya. Karena capek resen itu ya. Saya ke Bu Titin dulu deh. Bu Titin silahkan. Bu Heni semoga terjawab ya. Kalau Bu Heni masih penasaran, Bu Heni boleh ngobrol sama saya nanti. Kita bisa japri-japrian. Okay. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Titi. Iya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya Bu? Terdengar sangat jelas sekali Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Titin, saya dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara Ibu. Dan saya pun sama seperti Ibu Heni, tempat kami adalah tempat terpencil ya Bu ya. Salah satunya. Lalu begini Bu. Kami ingin menghubungkan apakah yang kami lakukan ini sudah benar atau belum gitu kan, sama-sama pengen belajar tentang kurikulum merdeka. Ada peristiwa yang terjadi di kota kami, ada
kebakaran besar di sana. Lalu peristiwa ini ingin saya menjadikan pembelajaran untuk anak-anak. Yes. Nah, saya tanyakan pada saat di halaman, anak-anak, kemarin itu ada peristiwa apa ya malam-malam? Banyak sekali yang terjadi, banyak sekali mobil sirine, kata saya. Iya Bu, ada kebakaran. Lalu keluarlah jawaban-jawaban dari anak-anak yang beragam macam, yang lucu-lucu kan, Bu kan. Nah, lalu saya bilang gini, baiklah, itu artinya ada kebakaran di kota kita. Apa ya sebabnya kebakaran ya? Nah, lalu saya tanya lagi. Nah, kalau kita mau tahu, lebih baik kita tanya langsung yuk sama Pak Damkar. Nah, baik Bu, katanya kami mau gitu kan. Awalnya dari situ. Lalu saya datangi itu kantor pemadam kebakaran. Kami ajak kerjasama, pengen buat simulasi kebakaran, bagaimana caranya mengatasi kebakaran, apa saja penyebab kebakaran. Lalu karena letak sekolah kami di tepi pantai, maka kami melaksanakannya di tepi pantai, Ibu. Nah, terjadilah pembelajaran yang menurut saya sangat menyenangkan, sehingga di dalam seminggu pembelajaran pun anak-anak masih saja membahas hal tersebut. Yang saya tanyakan, apakah yang sudah kami lakukan ini benar-benar kurikulum merdeka? Karena ya, itu yang ingin saya tanyakan, karena saya terus terang masih awam tentang kurikulum merdeka ini, dan saya sangat senang sekali bisa berada di sini, bisa belajar langsung dari Ibu gitu. Apa sih itu kurikulum merdeka? Apakah yang sudah kami lakukan ini benar kurikulum merdeka? Seperti itu. Terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Terima kasih banyak Bu Titin. Ibu belum selesai dengan saya. Ibu masih akan saya tanya-tanya sebetulnya. Bu Titin, dalam kurikulum merdeka, esensinya adalah esensi kurikulum merdeka, kegiatan itu harus esensial. Hal-hal yang esensial, hal-hal penting, yang utama. Buat siapa? Buat anak ya, buat anak ya. Kemudian berpihak pada murid, keberpihakan pada murid. Artinya kita yang mengikuti anak, kita yang menyesuaikan dengan anak. Kemudian ada yang namanya kontekstual, sesuai dengan situasi apapun yang dihadapi, dialami, dilihat, dirasakan oleh anak. Ya, kontekstual. Kemudian ini berkelanjutan, ini punya dampak positif untuk anak, gitu. Dari paradigma, dari cara pandang kurikulum merdeka ini, apakah yang Bu Titin lakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan? Alhamdulillah ada ya Bu ya, kontekstual. Kemudian apalagi Ibu? Dan berkelanjutan saya rasa, karena setelah kegiatan tersebut masih terekam erat di pikiran anak-anak dan masih dibicarakan dan masih terus menjadi diskusi gitu. Ada lagi Bu? Saya pikir ada satu lagi yang tadi Ibu lakukan dan menurut saya berpihak pada anak. Yes, itu yang esensial. Begitu Ibu bisa menangkap rasa ingin tahu anak, di momen itu Ibu langsung peka dan Ibu langsung mengakukan diskusi percakapan. Ini nanti kalau Ibu ngobrol sama Bu Julia, beliau Pak Bu Amel ya, beliau paham ini adalah modul 3.3 yang hidup. Bahwa anak adalah pemimpin pembelajarannya sendiri. Anak yang menentukan saya mau tahu tentang apa, saya mau belajar apa, saya mau melakukan apa. Dan Ibu sudah mengajak narasumber lain. Anak-anak secara tidak langsung mendekati pembelajaran berbasis riset. Anak-anak cari tahu. Ini kebakaran itu kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Bagaimana sih cara mengatasinya? Bagaimana, apa saja sih yang kita gunakan, apa saja yang harus dilakukan, dan Ibu Ibu mendekati pembelajaran berbasis mitigasi sebetulnya menurut saya ya, satu paket sudah terpenuhi gitu, dan Ibu tidak lagi menggunakan ruang kelas sebagai kelas tempat belajar satu-satunya, tapi Ibu memberikan anak-anak ruang lain untuk mengeksplorasi, dan Ibu menghidupkan filosofi salah satu dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Menurut saya, dari kacamata saya nih, kalau katanya Anang gitu ya, Anang ya, di Indonesian Idol ya. Kalau aku sih yes gitu ya. Gitu, alhamdulillah. Dan
senang sekali gitu Bu, Masya Allah saya itu ngelihatnya, waduh rasanya terharu banget. Ibu saya pegang selangnya ya, kami ramai-ramai pegang selang, kami mau memadamkan api, kan dibuat api kecil-kecilan oleh Bapak Damkar itu. Ya Allah, saya merasanya Masya Allah gitu kan. Jadi mereka tuh ini apinya Bu, karena waktu itu cuaca sangat panas, ketika menyemburkan api ada pelangi, Ibu ada pelangi gitu. Jadi dapat lagi gitu pembelajaran, ada sains di situ ya Bu ya. Nah, saya jelaskan lagi karena cuaca panas Nak, ada pembiasan cahaya maka timbullah pelangi di situ. Nah, dapat lagi kata saya, Mas, Masya Allah, sungguh luar biasa. Bu Titin, mungkin Ya, nanti Bu Titin tinggal bagaimana Bu Titin menuangkan ini dalam peta konsep bersama anak-anak. Dalam peta konsep tidak harus selalu dibuat di awal, tapi bisa jadi di tengah ataupun di akhir. Di tengah itu untuk pengembangan, evaluasi, review pengembangan. Di akhir itu untuk refleksi. Dan ini bisa jadi berikutnya kita mau apa lagi? Berikutnya teman-teman penasaran sama apa lagi? Iya. Dan di situ itu yang saya akan sebut dengan original learning. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang original, orisinil. Orisinil dari siapa Bu Anas? Dari anak itu sendiri. Jadi ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka sebetulnya. Bahwa anak itu terlibat secara langsung, secara aktif, karena dia aktornya Bu, kita tuh sutradaranya aja, aktornya tuh anak-anak, mereka yang bergerak, mereka yang berpikir, mereka yang mengalami langsung. Learning is experiencing, belajar itu mengalami, bukan hanya sekedar melihat atau mendengar, karena kalau sudah melihat, habis itu lupa. Kalau mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi begitu anak-anak hands-on activities, kegiatannya dia pegang langsung. Saya Bu, kalau beli martabak, itu pengen banget kayak tukang martabaknya gitu loh ya. Dia ngaduk aja keren gitu ya, ngaduk aja pakai gaya. Belum lagi kalau dia sudah mengolah si tepung itu ya. Terus memutar-mutarnya Ibu. Terus dia taruh di minyak segala macam. Itu saya pengen banget gitu loh. Pengen banget bisa melakukan hal yang sama. Ternyata itu cara pandang anak PAUD. Mereka tuh kepo dan pengen ikutan gitu loh, latah, pengen ikutan juga. Jadi bagaimana kita guru harus terbuka, kita harus siap memberikan ruang untuk murid-murid melakukan percobaan, trial and error, trial and better. Kalau mereka tidak pernah coba langsung, mereka nggak akan tahu gimana rasanya gitu loh. Bahwa ternyata menjadi pemadam kebakaran itu keren ya. Dan kita memberikan mereka ada alternatif pekerjaan di luar dokter, di luar polisi, bahwa ada satu pekerjaan mulia yang ini adalah the real superhero menurut saya, pahlawan yang sesungguhnya pemadam kebakaran. Karena apa? Kita bisa kasih, Ibu bisa masukkan banyak hal sebetulnya ya. Banyak hal yang Ibu bisa masukkan. Kalau kita bicara profil pelajar Pancasila, itu akan ada banyak hal yang bisa kita fisikkan elemen-elemennya, dimensi-dimensinya. Gimana Bu Titin? Apakah Bu Titin sekarang semakin yakin? Semangat Bu, malahan. Kan kemarin itu bicara lagi sama anak-anak tentang tanaman yang ada di sekolah kami kan. Karena waktu itu kemasukan ular, jadi kan banyak pohon-pohon yang ditebang gitu kan Bu, kan karena masih dekat hutan. Jadi kata saya, anak-anak, bagaimana ya kalau kita misalnya sekali-sekali belajar ke kebun, kita melihat tanaman apa saja sih yang ada di kebun gitu. Pada mau, ya Bu, ya kita ke kebun ya Bu ya. Insya Allah akan kami jadwalkan kembali, akan pergi ke kebun kota gitu. Bu Titin, selagi Ibu menjadikan murid sebagai partner terbaik di kelas, teman diskusi, teman belajar, saya pikir pembelajaran bermakna, IKM itu akan muncul dengan sendirinya, otomatis Ibu. Otomatis, gitu ya. Semangat Bu Titin. Semangat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak asal pencerahannya. Yes, Ibu sebetulnya mencerahkan. Izin bertanya Bu, boleh izin? Boleh Ibu Enita. Sekarang kita pindah ke Aceh ya. Dari Kalimantan. Terima kasih. Silakan Ibu. Ini dari Aceh Tengah Bu, dari Aceh. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ada ini mau berbagi cerita, berbagi pengalaman Bu, Bunda. Silakan. Kami di sekolah kebetulan pada hari itu bergotong royong membersihkan kebun sekolah. Kemudian
anak-anak tanpa kita ketahui mengumpulkan apa namanya nih siput-siput kecil tuh. Dia kumpulkan siput-siput kecil itu. Nah, apa ini ya? Boleh kita cari lagi. Ayo kita kumpulkan. Nah, di situ saya melihat anak-anak begitu antusias. Halo Bu Enita. Bu, dia bertanya, Bu, ini jijik ya Bu ya? Oh, okay. Iya, suara saya bisa terdengar. halo, Bu, terdengar. bisa Ya. didengar? Sudah? Sekarang sudah aman. Oke. Jadi Bu, ini jijik ya Bu? Bahasanya seperti itu. Enggak, ini makhluk ciptaan Tuhan. Namanya siput. Ayo. Dia masing-masing anak membawa tempat mencari siput. Oke, kita kumpulkan yuk. Siapa yang paling banyak? Kemudian anak itu sendiri mengamati. Dia kembali bertanya, Bu, ini yang keluar ini apanya nih, Bu? Wow. Ini antinanya, Nak. Nah, terus ini apanya? Ini cangkangnya, Nak, tempat rumahnya, tempat dia berteduh. Nah, kemudian si siput ini terdiri dari besar, kecil, besar, kecil. Mereka bercerita, mereka sesamanya bercerita. Nah, ini abangnya ya, ini adiknya. Adiknya jangan kita ganggu, sayangi adiknya. Saya berpikir, apakah ini yang disebut dengan kurikulum merdeka itu? Berarti anak-anak ini yang lebih ingin mengetahui apa sebenarnya apa yang ada di alam ini. Yes, betul. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, Bu, terus nanti siput ini kita bawa kemana dulu, Bu? Adik mau diapakan? Abang-abang ini kira-kira mau kita apakan? Ayo. Berpikir lagi dia, Bu. Bu, kita jemur boleh. Untuk apa dijemur? Kita ambil cangkangnya, Bu. Masya Allah, kalau nggak banyak pengetahuan kita sebagai guru, bisa berabe nih. Jadi pertanyaan saya satu, Bunda. Apakah yang dilakukan oleh anak-anak kami di sekolah itu sudah menjurus ke merdeka itu? Ke merdeka belajar itu? Kurikulum merdeka itu? Karena benar, bahwa kurikulum itu tanpa batas bagi anak. Hanya kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa saja yang menuntunnya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ini udah mengarah ke kurikulum merdeka atau bagaimana, Bu? Mohon Bu penjelasannya. Terima kasih banyak. Halo, mana suara kita? Bu Ana kayaknya terpental ini Bu, bentar Bu ya. Iya, iya. Bu Ningsih, teman-teman, sementara silahkan isi absen nunggu Bu Anas ya. Ya, untuk screenshotnya bisa diambil, jadi dipesankan ke Ibu Nela kembali. Mungkin lagi ajan di sana Bu Anas, sebentar Bu. Dan kalau Jakarta udah ya, udah ajan nih. Di sini udah mau ajan juga, Bu. Aduh, kamera saya ini Bun, bermasalah, saya tutup kamera ya Bun. Kayaknya iya Bu Anas mental ini ya. Bu Anas. Bagi teman-teman, sambil kita menunggu Bu Anas, jangan lupa link absennya diisi ya. Itu sudah ada di room chatnya, silakan.
Sebentar kawan-kawan, Bu Anas terpental ya. Baik, sambil menunggu Bu Anas, silahkan melakukan absensi. Ya, kegiatan ini kita tidak membatasi. Silakan teman-teman bertanya sepuas-puasnya tentang kurikulum Merdeka dan apa saja yang menjadi ganjalan tentang pembelajaran bermakna ini ya. Karena sama-sama kita ketahui segala kegiatan bermakna di PAUD sudah kita lakukan sehingga kita dapat menyimpulkan hal yang baik untuk kegiatan anak. Kita tanyakan di sini gitu ya. Sambil nunggu Bu Anas, yang judul kegiatan hari ini adalah implementasi, saya tulis ya, implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran bermakna. Alhamdulillah Bu Anas sudah hadir lagi kembali. Ya, mohon maaf, saya terpental. Ya, nggak apa-apa Bun, silakan Bun. Iya, Bu Enita tadi belum selesai ceritanya ya, Bu Enita. Silakan Bu. Halo, Bu Enita. Masih di mute, Bu. Bu Enita, suara masih di mute. Sudah? Oke. Terima kasih, Bu. Maaf. Jadi, ketika anak sudah mulai bertanya, kita sebagai orang dewasa yang mendampingi sebagai guru pendampingnya di sekolah, bu gurunya bilang begini, nah, kalau kira-kira kalau kita jemur, terus siputnya kemana? Kan biarin aja mati, Bu. Terus cangkangnya untuk apa? Kan bisa untuk kita mainin, Bu. Saya berpikir, Bu, secara logika saya berpikir, ini anak, oh ya, kira-kira bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan apa ya cangkangnya? Boleh ya, Bu Guru tahu? Nanti, Bu, kita buat ini, Bu, kita susun, kita buat untuk ini, ditempel. Oh ya, kalau begitu, boleh, kita kumpulkan banyak-banyak dulu. Kita kumpulkan dulu. Nah, pertanyaan saya, itu kan sifatnya secara kebetulan. Yes. Nah, berarti kurikulum ini kan lepas dia. Ya. Kapan saja kurikulum itu berjalan dia. Betul. Ketika anak bersama dengan orang dewasa, kurikulum itu berjalan lagi. Yes. Nah, pertanyaan saya sekarang, Bunda, berarti kurikulum Merdeka ini tidak terlalu terikat. No. Tidak mengikat dia. No. Betul sekali. Jadi dia tidak mengikat sehingga di mana saja anak-anak itu bebas bereaksi. Satu pertanyaan saya, Bunda. Yang kedua, saran ini daunnya. Nah, kira ini kita apakan ya? Gitu. Coba kita ini dulu, ambil dulu. Kira-kira wangi nggak ya? Wangi, Bu Guru. Nah, Ibu, mama kami kan, Bu, buat ini pakai untuk sayur, Bu. Oh, okay. Nah, kalau di sekolah kita jadikan apa, Nak? Nah, Bu Guru ingat loh, Nak. Aduh, Bu Enita terpental ya? Iya, Bu. Karena lokasinya pun jauh ya. Padahal keren ya. Jaringan beliau keren. Bu Enita, selamat datang kembali. Lanjutkan lagi, Bu. Ibu, maaf masih di mute, Bu Enita. Bu Enita masih di mute. Nah. Yes. Oke, sudah, Bunda. Sudah. Kemudian saya berikan kepada anak. Nak, Ibu pernah baca loh, Nak. Ibu pernah baca. Apa, Bu? Ternyata daun serai ini bisa mewangikan ruangan. Ternyata daun serai ini, Nak, ternyata, Nak, ini bisa mengusir tikus di kelas kita. Nah, kalau begitu kita apakan?
Oh, kita gunting-gunting kecil-kecil, Bu Guru. Kita sebar aja. Itu saya berpikir, Bu, ya Allah, begini rupanya kurikulum merdeka. Saya belum mendaftar untuk IKM untuk sekolah saya, bukan? Ini atau bagaimana? Oke, Bu Enita, yang Ibu lakukan itu kami menyebutnya emergence curriculum. Ya. Emergence curriculum ya. Ini sebetulnya kita sudah dengar emergence curriculum di tahun 2016, 2017 kayaknya ya. Begitu muncul Education 4.0, muncul STEAM dan LUSPART, muncul emergence curriculum sebetulnya. Dan itu yang saya sampaikan tadi, anak adalah kurikulum itu sendiri. Kurikulum itu adalah anak. Jadi bagaimana kita yang menyesuaikan, kita mengikuti. Nanti ini kalau mentor saya Bu Yulianti Siantajani dari Bukit Aksara, pelopor STEAM di Indonesia dan LUSPART, beliau cuma bilang tugas kita hanya mencocokkan yang ada di kurikulum dengan yang ada di anak. Karena apa? STPPA itu muncul dari mana? Dari mana kita dapat STPPA? Kan dari anak-anak. Anak-anak yang diamati per usia, kemudian didata, dan itu dijadikan acuan tumbuh kembang. Itu kan yang kita pakai STPPA kan? Tujuan akhir pembelajaran di PAUD kan STPPA. Anak-anak itu memunculkan sendiri secara natural dan tugas kita lingkungan nurture itu bagaimana kita kalau kita pakai kacamatanya Reggio Emilia, environment as the third teacher, lingkungan sebagai guru ketiga. Bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang memancing rasa ingin tahu anak. Dan kita tinggal nantinya adalah melalui proyek tadi yang Bu Enita lakukan, Bu Heni, saya pikir itu adalah proyek-proyek sederhana. Tinggal bagaimana kita mau mengemas ini apakah menjadi proyek yang sesungguhnya besar, jangka panjang atau jangka pendek. Saya akan melihat proyek itu saya lemparkan ke murid-murid. Kalau tadi dari ceritanya Bu siapa tadi yang dari Kalimantan ya, Bu Titin ya, yang pemadam kebakaran. Beliau bilang setelah pemadam kebakaran itu masih akan lanjut, ada lanjutannya. Inilah kurikulum merdeka berkelanjutan. Anak itu akan terus belajar, terus nggak berhenti. Karena apa? Kan kita sebagai orang Islam juga ada hadisnya ya. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Sampai nanti kita menutup mata, kita berhenti belajar. Karena kita sudah meninggal gitu ya. Tapi selagi hayat masih di kandung badan, kenapa ada kata-kata pembelajar sepanjang hayat? Ya karena kita nggak akan berhenti. Seperti halnya anak-anak usia dini yang penuh rasa ingin tahu, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, penuh dengan kreativitas, penuh dengan kolaborasi, mereka tuh senangnya bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara profil pelajar Pancasila, itu ada semua di anak usia dini. Secara natural mereka sudah punya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang dewasa, guru dan orang tua bisa memfasilitasi, memenuhi rasa ingin tahu mereka sesuai dengan kesiapannya, sesuai dengan minatnya, kebutuhan dan kemampuan, gitu. Jadi Bu Enita kalau mempertanyakan apakah saya sudah kurikulum merdeka, ya menurut saya justru Ibu emergence kurikulum yang dimunculkan oleh anak itu sendiri, dan itu lagi-lagi ada di esensi yang teman-teman ikut CGP paket modul 3 ya di 3.3. Kepemimpinan siswa, students agency. Ada voice, choice, ownership. Anak itu berhak didengarkan suaranya, berhak didengarkan pendapatnya, tanggapannya. Anak berhak diberikan pilihan. Tadi Bu Enita, ini kira-kira kita apain ya? Kira-kira gimana caranya ya? Anak punya dan anak dilibatkan, ownership, anak dilibatkan secara aktif, dan anak punya rasa memiliki terhadap pembelajaran itu. Karena apa? Pembelajaran itu punya anak, bukan punya kita. Kita itu sebagai fasilitator, itu aja. Gitu. Semangat Bu Enita, saya tunggu bukunya ya, buku sains tentang sains di anak-anak ya. Tadi dengan kerang, kemudian dengan daun. Wow, luar biasa. Buku Bu Enita ditunggu oleh kita semua di ruangan ini. Terima kasih banyak Bu Enita. Oke, saya sambil menjawab pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan yang menggelitik terkait STEAM yang ada di video.
Dan tadi juga ada, oh tadi karena saya keluar ya, jadi hilang ya. Chatnya hilang. Tadi ada Bu pertanyaan tentang donat tadi, steamnya di mana gitu loh. Nah, proyek donat tadi steamnya di mana gitu ya? Wah ini menarik nih. Coba saya jadi harus buka yang berkaitan dengan STEAM dalam pembelajaran. Oke, tunggu sebentar. Ini sinyal di tempat saya tuh kok ya kacau. Ini hari ini kenapa kacau sinyal saya? Males deh. Oke, sambil menunggu teman-teman, kalau kita bicara STEAM, berarti kita bicara tentang science, engineering, teknologi, art, dan math, gitu ya. STEAM itu bukan pendekatan. STEAM itu bukan cara, bukan strategi. STEAM itu juga bukan metode. STEAM itu cara pandang. STEAM itu cara berpikirnya guru untuk melihat apakah di kegiatan anak-anak yang di kelas saya muncul saintifiknya, ada nggak teknologi yang digunakan, bagaimana proses engineeringnya, apakah ada sisi artnya, dan apakah ada unsur matematikanya. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, apakah di proyek donat ada STEAM, saya tanya dulu ke teman-teman. Izin, ini kalau agak konyol sedikit, saya mohon maaf. Ini satu aktivitas yang teman-teman guru PAUD akan lihat di murid-muridnya. Ini pasti teman-teman akan lihat. Izin ya teman-teman ya, saya minta maaf sebelumnya kalau ada yang nggak berkenan, tolong saya dimaafkan gitu ya, bukan dimanfaatkan tapi dimaafkan gitu ya. Ada anak-anak yang usia 2, 4, 3, 4, 5, 6 duduk bengong mendengarkan gurunya bicara sambil begini. Ini kegiatan mengupil, gitu ya. Nah, Bu Reni sudah mulai mengikuti gerakan saya juga. Yuk kita analisa bersama. Dalam kegiatan mengupilnya anak-anak, menurut teman-teman, apakah ada aktivitas tim di situ? Ada. Ada. Sainsnya yang mana? Sainsnya? Dia meraba. Ada dia meraba di dalam hidungnya itu. Terus itu. engineering itu gerakan tangannya. Gerakan tangan adalah engineeringnya. Teknologinya mana teknologinya? Teknologi dia menggunakan jari. Yes, jari adalah teknologi sederhananya. Kemudian artnya yang mana artnya? Seni dia menggerakkan tangannya. Seni menggerakkan tangan, oke. Ada lagi yang punya sudut pandang terkait art? Nah, ini yang menarik. Art itu bukan sekedar berkaitan dengan seni, bukan berkaitan dengan produk seni. Tapi art adalah bagaimana anak-anak berkaitan dengan estetika. Keindahannya yang membuat dia menjadi lebih beretika. Kesopanan. Bagaimana dia mengupil tanpa membuat dirinya tidak sopan. Bahwa seni mengupil adalah, nah, Bu Heni langsung begini, Bu Heni. Ini adalah bentuk sopan. Atau mengupilnya tidak terlalu yang menyogrok-nyogrok gitu ya. Gitu. Jadi seni dalam STEAM bukan dilihat sebagai karya seni, tapi bagaimana anak-anak memunculkan estetikanya, nilai keindahannya, nilainya gitu ya. Dan math-nya di mana teman-teman? Math-nya. Matematikanya dalam kegiatan mengupil ada di mana? Kalau kita bicara STEAM. Enggak mungkin dua jari ya, satu jari itu hitungan, dia menghitung. Bisa. Oke, tapi ini lagi-lagi juga kadang-kadang matematika kita melihat matematika hanya sekedar konsep angka, konsep bilangan, menghitung, operasi. Di situ ada estimasi, ada perkiraan. Ada perkiraan di situ, ada pola di situ. Sebetulnya pola itu matematika, estimasi itu matematika. Gitu. Jadi STEAM ini kenapa saya menggiring dari mengupil dulu sederhana sebelum saya ke donat ya. Karena STEAM adalah cara pandang dan cara berpikirnya teman-teman untuk melihat
aktivitas di anak-anak itu apa saja yang dimunculkan unsur STEM-nya. Kita bergeser dari mengupil, kita bergeser ke sikat gigi sekarang. Sikat gigi ya. Menurut teman-teman sikat gigi, mana aktivitas STEM-nya apa? Kita bedah di sains. Di mana sainsnya kalau sikat gigi? Di mana ada muncul sains di sikat gigi? Kegiatan sikat gigi. Busanya dari pasta gigi. Oke, dari perubahan wujud dari odol itu menjadi busa gitu ya. Kemudian teknologinya apa? Teknologinya dalam kegiatan sikat gigi. Sikat giginya. Sikat giginya. Ada lagi alat yang digunakan selain sikat gigi? Gayung. Odol, gayung. Odol, gayungnya gitu ya. Engineeringnya yang mana? Pengukuran jumlah odolnya. Gerakan dia menggosok itu tenaga ya, engineering. Gerakan sikat gigi ya, engineering ya. Ya. Artnya di mananya? Artnya digerakkan juga bisa sebetulnya. Digerakkan juga bisa sebetulnya. Oke. Berputar-putar gitu kan, naik turun. Oke, bisa dilihat dari gerakannya. Ada lagi artnya, bagaimana artnya? Seni mensikat gigi yang benar. Seni mensikat gigi yang benar, oke. Dalam seni mensikat gigi yang benar, bagian apa saja Bu yang kita pikir ini penting untuk diperhatikan anak-anak dan dilakukan anak-anak? Proses kumur-kumurnya apakah bisa masuk dalam seninya? Bisa, Bun. Bisa juga. Bisa, Panas. Bisa. Ada bubar. Bubar. Biduan saya ini bubar. Oh my God, bubar. Kasih lope-lope dulu. Bubar. Halo bubar. Halo Bu Anas. Bubar sehat? Alhamdulillah sehat Bu Anas. Kok bubar ada di ruangan ini ya? Ada Bu Anas. Ada dong, ada bubar. Oke, bubar. Saya izin lanjut dulu ya. Ya, silakan. Menganalisa STEM dalam proses menyikat gigi. Seni kumur-kumur tadi ya, kumur-kumurnya biar enak dilihat kayak apa sih, biar mengandung nilai-nilai kesopanan seperti apa sih kumur-kumur dan membuang air kumur-kumurnya gimana sih? Seni saat sikat gigi, bagaimana sih odol busa-busa tidak bleber-bleber di dagunya, di mulut anak-anak, itu adalah seninya gitu. Matematikanya di mana matematikanya? Matematikanya di mana? Itu juga bisa tuh naik turun, melingkar tadi. Pola. Menghitung berapa gosokan, Bun, misalnya. Menghitung berapa kali gosokannya gitu. Kumur-kumur juga mungkin barangkali Bu Anas. Bisa juga Bun, antara gigi kiri atau ke kanan juga bisa arah. Oke, ini kita langsung bicara waktu matematika, kita bicara computational thinking. Bagaimana di situ ada runut, ada urut-urutan saat menggosok gigi apa saja. Di situ ada pola, ada urutan-urutan. Itu adalah matematikanya. Jadi sebetulnya saya mau menggiring ke arah donat. Di setiap aktivitas yang dilakukan anak-anak murid saya di video donat, semuanya ada STEM. Waktu mereka belanja itu ada STEM. Waktu mereka menggunting kertas ada STEM. Waktu mereka melakukan transaksi ada STEM. Waktu mereka membuat adonan ada STEM, waktu mereka membentuk itu STEM, waktu mereka menggoreng pun itu STEM. Jadi STEM itu ada di mana-mana. Saya bicara ini pun saya menggunakan alur berpikir, cara berpikir STEM. Sainsnya bagaimana supaya suara saya terdengar dengan jelas, suara saya sampai ke teman-teman. Teknologinya apa yang saya pakai? Selain tangan saya, tapi teknologi secara digital pun sebagai satu alat yang saya gunakan untuk bisa menyampaikan informasi. Engineering-nya yang mana? Proses saya bicara. Engineering. Artinya bagaimana? Bagaimana proporsional muka saya jangan terlalu jauh atau jangan terlalu dekat. Nanti pesertanya kaget gitu ya, takut pesertanya kalau materi wajah terlalu dekat. Proporsional. Matematikanya yang mana? Memperhitungkan
Memperhitungkan apa? Kalau saya jelas waktu ya, perhitungkan waktu udah jam berapa nih gitu ya, jangan telat gitu ya. Memperhitungkan bagaimana alur ini biar terpenuhi semua materi yang saya sampaikan supaya tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Topiknya adalah implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran bermakna. Ini bagaimana perhitungan saya, kalkulasi saya supaya dalam waktu yang diberikan oleh Bu Amel ini tersampaikan dengan jelas dan bisa diterima oleh teman-teman dengan pemahaman yang baik. Itu STEAM. Saya begini aja udah STEAM gitu. Jadi STEAM itu ada di mana-mana teman-teman, dan STEAM itu ada di kepala kita. STEAM itu adalah bagaimana kita memproses apa yang terjadi di sekitar kita secara saintifik, secara teknologi, secara engineering, secara art, dan secara matematika. Dan dari situ teman-teman akan punya sudut pandang yang sangat luas sekali terkait STEAM. STEAM itu bukan sekedar percobaan saja. STEAM itu tidak perlu teknologi yang canggih-canggih. Ya, STEAM itu tidak perlu satu ruangan khusus atau waktu khusus. No. STEAM itu ada di mana-mana. Saya mengacu pada tadi yang disampaikan oleh Bu Enita, itu ada di alam. Karena apa? Kita belajar dari alam. Kita belajar di alam karena apa? Kita hidup di alam. Memang sih di rumah, tapi tetap aja kita tinggal di bumi kan, di alam. Bagaimana kita memanfaatkan alam, sains sebagai sumber pembelajaran, dan anak-anak itu sebetulnya sudah memunculkan STEAM itu sendiri. Gitu. Semoga terjawab yang terkait STEAM tadi, Ibu yang bertanya. Bu Sueka tadi ya? Iya, iya Bu. Karena saya melihat Bu Sueka wajahnya langsung mengangguk-angguk dengan penuh. Sangat sudah, alhamdulillah. Makasih Bun, makasih banyak. Siap. Sudah sangat memberi pemahaman buat saya tentang STEAM. Oke, siap. Gitu. Jadi STEAM itu adalah cara pikir. Harapannya STEAM itu bisa jadi cara hidupnya anak-anak, gaya hidupnya anak-anak, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar cara berpikir, tapi juga cara dia hidup. Melihat sekitarnya dengan cara pandang STEAM, gitu. Tadi juga ada pertanyaan terkait, Bu, itu apakah tidak berbahaya anak-anak menggunakan menggoreng gitu ya, menggoreng. Kebetulan di tempat saya kita pakai risk at play, anak-anak belajar dengan sesuatu yang anak-anak siap dengan stimulasi yang berkaitan dengan resiko-resiko, ketangguhan-ketangguhan. Ini yang saya sebut kontekstual sebetulnya. Ini kontekstual. Jadi anak-anak saya termasuk yang suka memberikan anak-anak pengalaman yang sesungguhnya, yang langsung. Jadi anak-anak belajar juga untuk bisa peka. Karena saya pikir anak-anak itu akan bertemu dengan kompor, anak-anak bertemu dengan penggorengan, dengan minyak panas. Saya membantu mereka mempersiapkan diri untuk punya kesadaran, awareness, bahwa oh ini panas. Apakah itu bahaya? Yes, ini bahaya. Apakah itu tidak boleh? Apakah berarti saya tidak boleh berinteraksi, bersinggungan dengan alat-alat itu? Boleh, tapi dengan cara-cara tertentu. Anak-anak dimunculkan kesadaran. Kalau tadi teman-teman perhatikan, anak laki-laki yang pertama menggoreng, dia mau pegang pinggirnya penggorengan, tapi dia tarik tangannya. Dia muncul kesadarannya. Dia tahu bahwa, oh ini panas, ini tidak saya pegang. Waktu dia mau mengangkat gorengan donat pakai sutil kayu, kurang efektif, dia menggunakan capit. Itu kita berikan dia opsi. Kita berikan dia ruang untuk berpikir. Kalau pakai sutil nggak bisa, kira-kira apa yang menurut kamu efektif? Lagi-lagi kita minta mereka learn how to think, belajar bagaimana caranya berpikir. Karena harapan besarnya adalah anak-anak bisa belajar bagaimana caranya belajar. Itu sebetulnya kurikulum merdeka yang saya lihat mirip dengan kurikulum yang ada di Singapura. Tujuannya cuma dua, learn how to learn, belajar bagaimana caranya belajar, learn how to think, belajar bagaimana caranya berpikir. Supaya apa? Ini otaknya anak-anak dan otaknya Bu Guru adalah sistem komputer tercanggih yang diciptakan oleh Allah. Kalau tidak terstimulasi, kalau tidak terbiasa untuk melakukan proses berpikir kreatif, dia jadi mandek, dia jadi tumpul gitu ya. Semakin anak-anak dirangsang, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dilakukan oleh Bu Titin, Bu Enita, Bu Heni, anak-anak akan
muncul ide-ide, muncul gagasan-gagasan. Dan kita lihat potensi-potensi itu di anak. Dan kita juga bisa lihat ragam kosakata, kekayaan bahasanya dia yang kontekstual dengan kegiatan yang mereka lakukan. Alih-alih mereka cuma sekedar membaca baba, babu, buba. Bayangkan, tadi murid saya membaca langsung blueberry, tepung, gula. Itu mereka langsung baca. Kontekstual, yang mereka baca ada benda nyatanya. Kontekstual, mereka bukan membaca sesuatu yang tidak nyata, tapi mereka langsung berinteraksi dengan gula, tulisannya gula, ada bendanya gula. Blue band, ada tulisannya blue band, ada bendanya blue band. Tadi dalam video anak-anak sedang melakukan proses membaca. Literasi terapan. Mereka punya kertas tulisan blue band, mereka mencocokkan dengan benda sesungguhnya. Ketemu blue band, ketemu tepung, ketemu gula. Begitu nggak ketemu Fermipan di Indomaret, teman-teman kira-kira gimana ya supaya kita bisa ketemu Fermipan? Kita cari di toko lain. Oke. Anak-anak memecahkan masalah langsung. Aduh. Oke, maaf iklan tadi ya sudah lewat, tapi sayup-sayup terdengar. Jadi bagaimana tadi kegiatan pembelajaran bermakna itu adalah bagaimana anak itu kontekstual, langsung. Saat kita bicara tentang yang tadi saya bilang, begitu bicara tentang loncat, bukan sekedar loncat nggak bermakna. Loncat itu kenapa loncat? Ada apa dengan loncat? Oh ternyata loncat itu saya loncat masuk ke dalam simpai, loncat keluar simpai. Loncat melewati karet, loncat melewati lubang got, bermakna, kontekstual, gitu. Jadi sebetulnya saya izin share screen, Bu Amel, mohon maaf saya karena mental jadi bentar ya, sudah diambil. Oke, saya mau kasih lihat ke teman-teman, sebetulnya pembelajaran bermakna itu yang seperti apa sih Bu Anas? Esensinya apa saja sih gitu ya? Saya salah kasih lihat slide. Nanti saya titip slide-nya ke Bu Amel ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lihat. Sebetulnya sih saya tidak terlalu banyak tulis materi-materi yang teori ya, saya lebih pilihkan yang berkaitan dengan yang praktek aja gitu ya, yang teman-teman butuhkan saat berinteraksi dengan murid-muridnya, saat nanti bukan menyusun kurikulumnya, tapi bagaimana mendesain, merancang pembelajaran yang bermakna tadi gitu ya. Patokannya kurikulum, tapi bagaimana mendesain itu yang kita desain pembelajaran, aktivitasnya, bukan kurikulumnya gitu ya. Sebentar. Nah, kita ke ini nggak kelihatan. Apakah tulisan O-nya kelihatan? Nah, ini nggak kelihatan. Kelihatan ada, Bu. Kelihatan. Kelihatan ya? Tulis original learning itu O-nya terlihat ya? Ada. Terlihat, Bun. Yang nggak kelihatan berarti saya kepotong. Oke. Dalam original learning itu ada joy. Menyenangkan. Pembelajaran bermakna yang original tadi ada yang menyenangkan. Buat anak-anak menyenangkan, buat gurunya juga harapannya ikut senang. Karena tadi Bu Titin, muridnya senang, Bu Titin ikut senang, gitu ya. Muridnya bahagia, gurunya ikut bahagia. Kemudian ada refleksi. Sifatnya refleksi. Jadi refleksi tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain gitu. Bisa direfleksikan, gitu ya. Bisa kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Teman-teman melihatnya bagaimana? Itu refleksi. Dan refleksi juga untuk guru, berikutnya apa lagi yang akan saya lakukan? Berikutnya apa lagi yang bisa saya sajikan? Kemudian reciprocity, ini bisa diulang, bisa diikuti, gitu ya, bisa dicontoh lah, gitu ya. Sifatnya tuh bisa seperti itu. Jadi kalau yang saya bikin donat tadi dari teman-teman lain ada kue-kue tradisional di daerahnya, kenapa tidak gitu loh. Di tempat saya mungkin saya punya proyek ondel-ondel, teman-teman ada proyek yang lain yang berkaitan dengan seni budaya di daerahnya, kenapa tidak gitu. Kalau tadi bukan tadi ya, saya bicara dengan siapa ya, bahwa sebetulnya
secara esensi itu kita akan sama kok dari level TK sampai SMK gitu ya. Hanya nanti tinggal diferensiasinya saja, cara pandang menyesuaikan dengan kesiapan, kebutuhan, minat, dan kemampuan. Kemudian dalam pembelajaran bermakna pasti ada knowledge. Tadi di Bu Enita tadi ya, ada ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak bahwa oh siput itu bagian dalamnya tuh seperti itu ya, luarnya tuh cangkang itu rumahnya. Oh siput itu ada antenanya. Oh ada yang kecil, ada yang besar. Oh ternyata bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk banyak hal. Daun serai ternyata bisa juga, saya baru tahu untuk mengusir tikus. Saya pikir hanya untuk nyamuk. Saya pikir hanya untuk pengharum ruangan. Ternyata untuk tikus juga bisa. Knowledge. Padahal cuma sekedar sesimpel daun serai gitu ya. Di dalam pembelajaran bermakna ada interaksi. Ada interaksi, ada komunikasi antara guru dengan murid, antara murid dengan sesama teman, antara murid dengan pengetahuan, antara guru dengan pengetahuan. Jadi kalau dalam segitiga didaktik ada namanya segitiga didaktik, antara ilmu pengetahuan, guru dan siswa itu saling berinteraksi. Sebetulnya siswa juga punya hubungan sendiri dengan pengetahuan. Mereka bisa cari tahu sendiri, tapi mereka butuh guru sebagai fasilitator. Mereka butuh teman lain sebagai penguat dan penajam untuk brainstorming, curah ide. Dalam pembelajaran bermakna ada yang namanya wonder. Hal-hal yang wow gitu ya, yang luar biasa, yang hal-hal baru yang membuat anak-anak menemukan aha moment, menemukan keajaiban-keajaiban, mendapatkan penemuan-penemuan baru gitu. Ini dalam wonder. Kemudian ada afektif, menyentuh sisi emosi, sisi kemanusiaan. Kalau kita bicara afektif berarti kecerdasan emosi, ada intuisi juga di situ. Kalau kita bicara dalam paket modulnya CPP dan CGP ini ada keterampilan sosial emosional. Dalam pembelajaran bermakna, anak belajar untuk sadar, menyadari dirinya, menyadari keberadaan orang lain, mampu meregulasi emosi, ya. Kalau dalam proyek donat saya, anak-anak belajar untuk bersabar, belajar untuk menunggu, belajar untuk berproses di situ, afektif. Kemudian collectivity, kebersamaan, ini sama-sama, mengerjakannya sama-sama, bisa sendiri, bisa sama-sama, tapi tetap mereka berada dalam satu kelompok. Tetap ada kolaborasi, tetap ada gotong royong di situ. Ada listening. Tadi Bu Titin mendengarkan aspirasi, ide-ide muridnya. Bu Enita juga sama. Bu Heni juga sama. Listening. Kenapa Tuhan kasih kita telinga dua? Supaya kita mendengar lebih banyak. Mendengar. Mendengar untuk terkoneksi, bukan untuk mengoreksi. Mendengar untuk memahami, bukan untuk menggurui. Jadi mendengar ini saya pikir jadi satu esensi penting buat kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Mendengar. Bahkan sebagai individu ya, ini buat teman-teman yang terlibat di CGP, CPP, ini dalam keterampilan coaching, listening skills adalah kemampuan yang paling utama. Ada time di situ, ada waktu. Semua butuh waktu. Nggak ada yang tiba-tiba instan. Anak-anak diajarkan untuk berproses. Menghargai waktu, menikmati waktu. Ada play di sana, ada main. Iya, tadi kalau teman-teman lihat di dalam proyek donat saya, anak-anak main dengan adonan. Anak-anak mengaduk. Itu daripada saya beli Play-Doh, mendingan saya suruh mereka bikin donat yang bisa dimakan, jadi nggak kebuang-buang, gitu ya. Ada risk, ada resiko di situ. Kenapa ada resiko dimasukkan dalam pembelajaran bermakna? Karena dunia nyata, sesuatu yang real, pasti ada resiko. Nggak selalu mulus. Pasti ada dinamika. Anak-anak belajar untuk memanage resiko, memanage peluang-peluang kalau terjadi sesuatu kegagalan, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman. Pak Iwan Sahril di awal-awal pandemi mengingatkan kita untuk belajar nyaman dalam ketidaknyamanan. Ini resiko ada di situ di dalamnya. Imajinasi, imagination. Pasti saat kita bicara tentang wonder, keajaiban-keajaiban, pasti ada imajinasi. Kreasi, kreativitas ada di situ. Curiosity, rasa ingin tahu, kepo. Dalam pembelajaran bermakna berangkat dari rasa ingin tahu anak.
Kenapa sih Kenapa sih ondel-ondel? Kenapa sih ada ondel-ondel? Kenapa sih mereka jadi ondel-ondel? Ondel-ondel tuh kayak apa sih? Gitu. Rasa ingin tahu, kepo. Otonomi adalah kemerdekaan. Bagaimana mereka bisa memimpin dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri. Dalam kemerdekaan itu ada kemandirian. Dalam kemerdekaan ada tertib dan damai, ada kesepakatan. Dalam kemerdekaan ada inisiatif. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, tidak terperintah, muncul inisiatif. Dan sebetulnya di PAUD, inisiatif itu muncul terus. Anak-anak punya inisiatif yang luar biasa, gitu ya. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan well-being, keselamatan, kebahagiaan, katanya Ki Hajar Dewantoro. Anak-anak happy, anak-anak senang belajar, guru nyaman mengajar, orang tua tenang mempercayakan anak-anaknya di PAUD kita. Jadi kalau kita bicara pembelajaran bermakna, ini elemen-elemennya, dan ini sebetulnya sudah dimunculkan teman-teman. Tinggal bagaimana kita perkuat kolaborasi dengan rekan kerja, dengan tim, dengan anak-anak itu sendiri, dengan orang tua, untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui pembelajaran bermakna ini. Gitu ya. Saya sebelum lanjut, saya kembalikan dulu ke Bu Amel. Kira-kira waktu saya sampai kapan? Ini kok panjang sekali waktunya. Gimana Biasa, Bu Amel? Kan yang lain belum protes, jadi belum berhenti. Oh, Bu Anas, waktu 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Oke, siap. Selesai. Ya, silakan. Oke. Saya tampilkan dulu ada aktivitas yang menurut saya ini juga bagian dari kebermaknaan, dari hal sederhana sebetulnya, hal sederhana. Saya selalu bilang, saya iri dengan teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Karena apa? Anda kaya dengan sumber daya. Anda kaya dengan kelas-kelas yang ada di alam. Tadi Bu Titin bilang, saya dekat di pantai. Saya mau ke pantai susah banget ya di sini ya. Jauh gitu ya. Pantainya pun tidak seindah yang ada di teman-teman gitu. Jadi teman-teman itu kaya. Pembelajaran bermakna adanya di luar ruang kelas. Dan teman-teman yang di luar Pulau Jawa, justru Anda punya kearifan lokal yang perlu digali dan diberdayakan. Gitu. Kalau kita bicara pembelajaran bermakna, Anda sudah punya. Modalnya Anda lebih besar daripada saya. Gitu ya. Saya mesti mencari-cari, menggali-gali yang di sekitar sini. Aduh, susah di sini nyarinya. Oke. Saya kasih lihat ini dulu. Oke, ini enggak. Pembelajaran bermakna, saya suka di kurikulum merdeka yang mengangkat sedemikian besar porsinya pembelajaran proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek ini membuat anak-anak memunculkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita mau bilang proyek penguatan pelajar P5 itu dalam proyek donat saya sudah P5. Dalam proyek ondel-ondel saya sudah P5. Lagi-lagi P5 itu cara pandang. Bagaimana teman-teman melihat semua unsur yang ada di profil pelajar Pancasila dihidupkan, ya, bukan direncanakan ya, bukan didesain, tapi dihidupkan di anak-anak dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Ini waktu itu mereka kolaborasi untuk membuat gunung berapi. Mereka kolaborasi. Modalnya nggak susah-susah amat. Ini kalau teman-teman pasir pasti ada gitu ya. Kemudian mereka kolaborasi gimana caranya mereka juga bergantian, bersabar untuk melakukan proses ini. Proses gunung berapi seperti apa sih gitu ya. Ini STEM-nya masuk, literasi alam ya, literasi alam. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya masuk. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya membeda-bedakan kegiatan, tapi bagaimana memberikan peran yang sesuai dengan minat kesiapan anak. Itu pun diferensiasi. Proyeknya bisa satu, tapi peran itu akan beragam. Setelah mereka melakukan ini, ya, mereka kita minta untuk menuangkan dalam bentuk gambar. Kalau kita habis melakukan eksperimen membuat laporan tertulis, untuk anak PAUD, gambar. Gitu ya, mereka gambar. Itu adalah bentuk primitif menulis adalah menggambar.
Jadi mereka bertiga, ini berkelompok. 3 orang ini adalah anak-anak dengan karakter yang beragam. Yang cowok yang sedang menggambar ini adalah anak yang sama seperti saya, egois gitu ya. Egois banget. Yang sebelah kiri yang tangannya sedang tolak pinggang itu, mulutnya nggak berhenti bicara seperti saya juga. Ngomong terus gitu ya. Yang satu lagi yang perempuan ini anak saya paling kecil. Dia ini penetralisirnya. Penetralisir buat 2 orang ini gitu. Jadi bagaimana mereka kita kasih tugas secara berkelompok dalam bentuk kelompok menggambar hasil eksperimen gunung berapi. Dan setelah itu kita minta mereka menceritakan. Ini sosial emosional masuk, pembelajaran berdiferensial masuk, STEM-nya masuk, literasi masuk, ini proyek. Teman-teman nanti bisa lihat analisa profil pelajar Pancasilanya apa aja yang muncul di sini, gitu ya. Ini bergantian, gimana caranya menyatukan 3 cara pandang, 3 cara kerja otak dalam satu hasil karya. Saya sendiri nggak bisa kayak gini. Ini buat saya mereka luar biasa. Nah, mereka sebagai tugas ini, mereka bersepakat, mereka diskusi dulu. Kemudian masing-masing mereka akan menjelaskan bergantian presentasi, gitu ya. Nah, mereka akan menceritakan yang perannya mereka masing-masing, bagian yang mereka lakukan. Nah, ini buat saya adalah bentuk dari pembelajaran bermakna. Kalau kita mau bilang calistung-nya sudah saya munculkan. Langsung saya munculkan secara terapan. Jadi kalau orang tua pakai kebanyakan request, ya kita minta orang tua melakukan hal yang sama. Kira-kira mereka sanggup nggak gitu ya? Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Pada intinya IKM itu sesuatu yang mudah jika dan hanya jika kita mau melibatkan siswa. Kunci IKM adalah siswa, keterlibatan siswa. 3.3 kepemimpinan siswa. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak itu menjadi aktor utamanya. Kita hanya sebagai fasilitator. Dan jangan jauh-jauh, cari yang dekat dengan anak. Cari yang di Aceh dan di Kalimantan Barat, potensinya, sumber dayanya luar biasa menurut saya. Jadi silahkan teman-teman nanti diskusikan dengan muridnya, dengan rekan kerja, dengan orang tua sebagai support system dalam perjalanan pembelajaran murid-murid di kelas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, teman-teman. Terima kasih banyak atas diskusi serunya. Saya kembalikan ke Bu Amel dan Bu Ningsih. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bunda Anas, luar biasa ya teman-teman semuanya. Memang luar biasa karena Bu Anas seorang instruktur guru penggerak. Saya merupakan guru penggerak angkatan 1 Bu Anas dari Aceh Utara. Jadi yang Bu Anas bilang itu memang semuanya memang seperti itu. Nah, luar biasa ya teman-teman, bahwa Bu Anas ini tidak perlu memberikan materi, tapi menjelaskan materi itu dari pengalaman yang kita alami sendiri, yaitu dari Bu Enita, kemudian dari Bu Titin. Nah, dengan yang langsung dialami oleh kita juga sebagai guru atau pendidik, itu kita langsung, kita bisa langsung bayangkan, seperti itu. Nah, jadi sekarang Bu Anas juga kami tercerahkan bahwasanya STEM itu bukan metode, bukan pendekatan, tapi merupakan sudut pandang bahasanya. Nah, itu benar-benar hal yang baru bagi saya juga, Bun. Tercerahkan juga untuk saya, mungkin bagi teman-teman juga semua, bahwasanya selama ini saya mengira itu sebuah metode seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan webinar ini kami tercerahkan banyak sekali. Kemudian pembelajaran bermakna itu bahwasanya kita lakukan, sebenarnya kita sudah lakukan, sehari-hari yang kita lakukan, tapi kita tidak mengerti belum. Ini kurikulum merdeka, bahwasanya kita sudah melakukannya juga seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman juga semua, nggak usah khawatir, jangan terlalu takut. Apa sih kurikulum merdeka tuh? Tapi sebenarnya kita sudah melakukannya. Cuma kita nggak belum aware aja, karena memang ini bagi kita mungkin sesuatu yang baru seperti itu. Nah, terima kasih juga untuk Bu Anas ya, dengan dari pengalaman kita sendiri, Bu Anas memaparkan, menjelaskan materi tentang pembelajaran bermakna itu apa di dalam kurikulum merdeka seperti itu. Baik Bu Anas, terima kasih atas waktunya hari ini. Kami di webinar pertama kami yaitu di PMMI 2N di UIN 2 Aceh. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Anas kita dapat mengambil manfaatnya ya untuk sebesar-besarnya bagi kita dan untuk dapat kita implementasikannya di sekolah kita masing-masing. Ya, intinya adalah untuk kemajuan peserta didik kita ya, untuk mencapai
tujuan pendidikan yaitu student well-being. Seperti itu. Nah, baik Bu Anas, terima kasih yang sebesar-besarnya juga yang tak terhingga kami ucapkan kepada teman-teman juga yang sudah berhadir pada hari ini, baik yang dari Kalimantan, dari Aceh, dan dari daerah-daerah yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bunda, saya juga sebagai moderator juga mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan itu milik saya. Seperti itu. Baik, saya serahkan ke Bunda Amel. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Anas. Alhamdulillah teman-teman masih bertahan di detik-detik terakhir. Ternyata memang Bu Anas ya, ini adalah sesuatu yang dibutuhkan kawan-kawan di lapangan sehingga nyambung dengan semua aktivitas yang berlangsung. Makanya saya bagaimana caranya Bu Anas harus ketemu sama kawan-kawan saya di Indonesia. Benar gitu, Bun, luar biasa, luar biasa. Dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan Bu Dina, doakan aja kami bisa ngambil Bu Anas dari Jakarta ke Aceh untuk membuat agenda ya, mudah-mudahan ya. Belum pernah ke Aceh kan? Iya. Saya kalau ke Aceh berarti harus menyambangi Bubar, idola saya. Iya. Bu Anas, kalau di Aceh itu banyak banget makanan yang biasa dieksplor ya, ada kakarah. Nah, itu menjadi sebuah tradisi di sebuah daerah dan itu sangat diinikan. Nah, teman-teman, hasil hari ini akan berdampak baik pada kemajuan pembelajaran kita dalam perencanaan pembelajaran bermakna. Kita doakan mudah-mudahan hari lain Bu Anas dapat memberikan lagi materi yang luar biasa kepada kita. Dan satu ya Bu Anas, ikutlah ke program guru penggerak. Anda akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang di luar sebenarnya jangkauan kita, tapi kita sudah lakukan. Ya, itu luar biasa kita temukan. Emosi positif, berkolaborasi, dan membuat sebuah perubahan-perubahan dalam inovasi pendidikan. Bu Anas, terima kasih sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberkahi semua ilmu hari ini dan memberikan limpahan dan balasan yang luas buat Bu Anas. Mudah-mudahan dapat berkolaborasi lagi dengan kegiatan lainnya di Kombel lainnya. Terima kasih Bu Anas. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama IUAN, kami mengucapkan terima kasih. Kolaborasi ini sudah harus kita giatkan, tidak boleh ada tertutup, ilmu itu harus kita sebar, dan seperti kata Bu Anas tadi, nanti dapat diseminasikan ke teman-teman yang tidak hadir dan membuat sebuah perubahan yang baik bagi perkembangan pendidikan anak usia dini. Kita berkolaborasi di jam-jam ngantuk, di hari Sabtu, di weekend harusnya udah ke mall ya Bu Anas ya, tapi Bu Anas masih di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan dengan I2M. Makasih Bu Anas. Terima kasih semua teman-teman. Sudah berkenan. Bunda Amel. Saya semuanya Bu Anas. Terima kasih. Bunda Amel jangan lupa screenshot-nya. Ya. Foto bareng, foto bareng. Foto bareng ya. Oh, foto bareng dulu silahkan. Foto bareng. Nah, nanti hasil fotonya ya. boleh dikirim di grup, Bun. Ya, kita mulai dari buka semua Bu Mawarni, silakan dibuka. Kita mulai dari slide pertama. Yuk, 1, 2, 3. Oke, Pak Alfred, terima kasih sudah hadir dari pagi ya Pak Alfred, dari jam 2 ya. Iya, Oke, terima kasih luar biasa. Ini Bapak-bapak Kabit banyak di dalam ini Bu Anas. Mudah-mudahan Bu Anas dipanggil ke Kalimantan nanti luring. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Robert ya. Ibu Nurul Fajriya, Bendahara I2N, terima kasih. Senyumnya mana Bu Francisca, Bu Rita Yulia, Bu Siska Maharani. Ada 5 slide, tapi tertutup semua, nggak apa, yang penting namanya untuk absen. Luar biasa, terima kasih. Webinar perdana ini disambut, mudah-mudahan kami dapat memberikan yang terbaik dan kita dapat bertemu lagi dengan Bu Anas nantinya. Itu saja mungkin teman-teman ya. Terima kasih, jangan berhenti bergerak dan jangan berhenti belajar. Mari kita bersinergi memberikan apa yang sudah kita punya untuk didedikasikan pada pendidik seluruh Indonesia. Bu Anas adalah coach saya, Selamat sore. Di modul
3, modul 2, modul 1, dan kami banyak terinspirasi dengan semangat beliau, dan makanya saya hadirkan ke sini memberikan semangat bagi kita semua. Dan jangan takut dengan Kumer itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari, sudah membersamai kita sepanjang perjalanan menjadi pendidik PAUD. Ada satu pantun ya. Oke, saya tutup ya sebagai ketua komunitas, sebagai penggerak komunitas. Bu Ketua mana, masih ada? Baik, jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa singgah ke Denpasar. Serentak berinovasi, mewujudkan kolaborasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Iya, silakan. Yang belum sholat silakan. Assalamualaikum. Saya akhiri ya. Iya, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.